Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir pada seminar usul Saudari Rita Irmayani. Untuk kesempatan kali ini, saya Ngasiro Nur Jayatri yang ditugaskan sebagai moderator. Baik, mungkin langsung saja kepada Saudari Rita Irmayani untuk memaparkan seminar usulnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang telah saya buat. Dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis IoT dengan Prediksi Polusi Udara Menggunakan Algoritma Support Vector Machine atau CVM. Oke, di sini daftar isinya. Yang pertama ada bab 1, bagian pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian. Untuk bab 1, pendahuluan, mencangkup latar belakang. Nah, di latar belakang ini ada beberapa poin. Yang pertama, kualitas udara yang buruk akibat polusi udara menjadi isu serius di kota besar seperti Bandar Lampung. Yang kedua, sistem pemantauan tradisional memiliki keterbatasan biaya, cakupan lokasi, dan akses real-time. Yang ketiga, IoT menawarkan solusi pemantauan yang lebih terjangkau dan fleksibel dibanding metode tradisional. Dan selanjutnya, dibutuhkan metode prediksi untuk langkah preventif seperti algoritma support vector mesin yang handal untuk data kompleks. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Pertama, bagaimana mengembangkan sistem IoT untuk pemantauan kualitas udara secara real-time? Yang kedua, bagaimana algoritma CVM dapat digunakan untuk memprediksi polusi udara? Untuk tujuan penelitian, yang pertama itu mengembangkan sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem sensor terintegrasi untuk memberikan informasi akurat. Yang ketiga, menerapkan algoritma support vector mesin. Yang keempat, menciptakan solusi pemantauan yang efisien dan terjangkau serta mendukung pengembalian keputusan preventif. Next. Manfaat penelitian, yang pertama itu membantu meningkatkan kualitas udara melalui pemantauan yang lebih efisien. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak polusi udara. Yang ketiga, dapat menawarkan sistem pemantauan yang lebih terjangkau dan mudah diimplementasikan. Dan yang terakhir, dapat menyediakan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang pemantauan lingkungan dan machine learning. Bab 2, bagian tinjauan pustaka. Nah, ini ada penelitian terkait. Terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, yang dimana akurasi yang paling besar itu 70%, dan di sini saya akan melakukan penelitian yang lebih tinggi. Oke. Untuk landasan teori, yang pertama itu kualitas udara. Kualitas udara ini menjadi fokus karena polusi udara berdampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan. Parameter penting yang diukur meliputi PM2,5, PM10, gas berbahaya seperti CO, NO2, SO2, serta suhu dan kelembapan. Selanjutnya ada teknologi Internet of Things. Itu digunakan untuk mengumpulkan data kualitas udara secara real-time melalui sensor yang terhubung ke jaringan internet. IoT menawarkan solusi pemantauan yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diimplementasikan. Lalu,
Yang ketiga ada support vector mesin atau CVM. Ini digunakan karena kemampuannya menangani data dengan pola yang kompleks dan tidak linear. CVM bekerja dengan memisahkan data berdasarkan hyperlink optimal sehingga cocok untuk analisis prediktif. Lalu yang selanjutnya di situ ada sensor kualitas udara. Sensor kualitas udara ini seperti sensor PM dan MQ series berperan penting dalam mendeteksi polutan. Tantangan seperti akurasi sensor, kalibrasi, dan pengolahan data diatasi dengan kombinasi IoT dan CVM untuk memastikan sistem yang akurat dan andal. Lalu yang terakhir di situ ada tantangan pemantauan kualitas udara seperti masalah akurasi sensor, kalibrasi, dan pengolahan data yang memerlukan algoritma tepat. Dengan pendekatan IoT dan algoritma CVM, diharapkan tantangan tersebut dapat diatasi untuk menghasilkan sistem pemantauan yang akurat dan dapat diandalkan. Oke, next. Bab 3, metodologi penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, waktunya itu Januari sampai Juni 2024, lalu tempatnya Laboratorium Ilmu Komputer Universitas Lampung, dan lokasi perkotaannya Bandar Lampung dengan tingkat polusi tinggi. Next. Perangkat penelitian. Di sini terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, ada perangkat IoT. Nah, fungsi dari perangkat IoT tersebut itu untuk mengelola data dari sensor dan menghubungkan ke sistem. Lalu sensor PM2,5 dan PM10 fungsinya mengukur konsentrasi partikel di udara. Lalu sensor MQ series itu deteksi gas berbahaya seperti CO, NO2, dan SO2. Lalu sensor suhu dan kelembapan fungsinya mengukur kondisi suhu dan kelembapan lingkungan. Lalu model Wi-Fi atau Bluetooth itu fungsinya untuk mengirim data secara nirkabel ke server atau cloud. Selanjutnya itu ada power supply, itu memberikan daya pada perangkat IoT. Lalu komponen elektronik tambahan, fungsinya menghubungkan dan merakit perangkat seperti resistor dan kabel jumper. Lalu di sini ada perangkat lunak. Yang pertama ada IDE. Itu fungsinya untuk menulis dan mengunggah kode ke perangkat IoT. Lalu di sini ada Python. Mengolah dan menganalisis data. Lalu pustaka Pandas itu membantu dan dalam analisis data dan implementasi CVM, lalu platform cloud atau server itu menyimpan dan memproses data dari perangkat IoT. Lalu yang terakhir itu ada software komunikasi IoT, memfasilitasi transfer data antara perangkat IoT dan server. Oke. Untuk tahapan penelitian, di sini mencangkup beberapa. Yang pertama, penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, yaitu tingginya polusi udara di Bandar Lampung dan keterbatasan sistem pemantauan tradisional. Lalu selanjutnya itu perancangan sistem. Perancangan sistem itu dengan menentukan komponen perangkat keras seperti sensor, kualitas udara, dan perangkat lunak pendukung. Lalu pada tahap pengumpulan data, itu sensor IoT dipasang di lokasi penelitian untuk mengukur parameter kualitas udara secara real time. Lalu selanjutnya, data yang terkumpul kemudian diproses dan dianalisis menggunakan algoritma CVM pada tahap pengolahan data. Selanjutnya,
Setelah itu dilakukan implementasi model. Nah, di sini ada implementasi model itu untuk memprediksi tingkat polusi dan diikuti dengan uji coba. Uji coba dan evaluasi itu sistem guna memastikan keakuratan prediksi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Oke, di sini ada gambarnya. Selanjutnya, prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian, yang pertama inisialisasi sistem, di mana semua sensor yang digunakan dihubungkan dengan jaringan IoT dan platform cloud. Tahap ini memastikan bahwa koneksi antar perangkat berjalan dengan baik dan siap untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, sensor akan diaktifkan untuk melakukan pengumpulan data secara real-time, mencangkup parameter seperti PM2,5, PM10, gas berbahaya CONO2, SO2, suhu dan kelembapan udara. Data yang terkumpul akan dikirim ke server atau cloud untuk diproses dan dianalisis. Pada tahap analisis dan prediksi, data yang diperoleh dianalisis menggunakan algoritma super vector mesin untuk memprediksi tingkat polusi udara dan berdasarkan pola data yang ada. Hasil dari prediksi ini kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk notifikasi yang memberikan informasi tentang kondisi kualitas udara terkini. Selain itu, semua data akan disimpan secara otomatis di server cloud untuk pemantauan jangka panjang. Jika hasil prediksi menunjukkan adanya polusi udara tinggi, sistem akan memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, seperti pemberitahuan kepada pengguna dan penentuan area dengan tingkat polusi tertinggi. Itu untuk notifikasi. Lalu tindakan preventif ini menampilkan lokasi dengan polusi tinggi dan rekomendasi langkah pencegahan yang sudah saya jelaskan. Dan ini pengumpulan datanya. Indeks kualitas udaranya untuk tahun 2023 mencangkup 82,54 dan untuk tahun 2024 83,73. Next. Analisis dan evaluasi hasil. Yang pertama, evaluasi akurasi prediksi menggunakan metrik MAE atau RMSE untuk menilai hasil prediksi CVM. Nilai error rendah menunjukkan model yang akurat. Lalu yang kedua ada kinerja sistem, stabilitas, koneksi, dan kecepatan pengiriman data, ketahanan perangkat di berbagai kondisi. Lalu yang ketiga hasil prediksi, mengidentifikasi pola atau tren polusi untuk langkah preventif. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rita Irmayani. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Risa Zania dengan NPM 1705 1046. Di sini saya ingin bertanya mengenai mengapa algoritma SVM terpilih dalam penelitian ini. Oke, langsung saya jawab saja. Mengapa algoritma CVM dipilih dalam penelitian ini? Algoritma support vector mesin dipilih karena kemampuannya untuk mencegah data yang kompleks dan tidak linier yang sering ditemukan pada data kualitas udara. CVM bekerja dengan memisahkan data dalam kategori tertentu yang memungkinkan sistem untuk memprediksi tingkat polusi dengan akurasi meskipun data yang dianalisis sangat variatif.
Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Saudara Rica Lizania. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan Rica Lizania yang sudah bertanya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Nur Rahmawati dengan NPM 2217051010. Nah, untuk pertanyaannya itu, mengapa penting untuk memantau kualitas udara secara real time? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Mbak Evi, mengapa penting untuk memantau kualitas udara secara real time? Yaitu sangat penting karena memantau kualitas udara secara real time itu segera mendeteksi perubahan yang terjadi dalam kualitas udara tersebut. Nah, hal ini memungkinkan pengambilan tindakan cepat untuk mengurangi dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sebelum kualitas udara menjadi lebih buruk. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya. Saya sebagai moderator, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.